Di sini saya akan membahas tentang paragraf dan wacana. Materi tentang paragraf dan wacana menjelaskan pentingnya pemahaman struktur tulisan dalam bahasa Indonesia. Paragraf adalah satuan terkecil yang terdiri dari berbagai kalimat yang mengandung satu ide pokok, sedangkan wacana adalah rangkaian paragraf yang membentuk kesatuan makna. Materi ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang cara menyusun paragraf dengan baik serta menjelaskan bagaimana paragraf-paragraf tersebut terhubung dalam wacana. Dengan pemahaman ini, diharapkan kita dapat meningkatkan keterampilan menulis dan menyampaikan ide dengan lebih jelas dan efektif. Kita masuk dalam pengertian paragraf. Paragraf merupakan kumpulan dari kesatuan pikiran yang kedudukannya lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Paragraf juga adalah bagian dari sebuah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang berisikan tentang informasi dari penulis untuk pembaca dengan pikiran utama sebagai pusatnya dan juga pikiran penjelasan sebagai pendukungnya. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang berhubungan antara satu dengan yang lain dalam suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah informasi. Paragraf juga dapat disebut sebagai penuang ide dari penulis melalui beberapa kalimat yang berkaitan dan memiliki satu tema. Kita masuk dalam fungsi paragraf. Yang pertama, ekspresi gagasan. Mengekspresikan gagasan yang tertulis memberikan bentuk suatu pemikiran dan juga perasaan ke dalam rangkaian kalimat yang tersusun sehingga membentuk suatu kesatuan. Yang kedua, peralihan gagasan. Untuk menandai peralihan gagasan baru, sebuah karangan yang terdiri beberapa paragraf memiliki beberapa ide atau gagasan, dan ide atau gagasan tersebut diteledak di masing-masing paragraf. Yang ketiga, kemudahan menulis dan membaca. Memudahkan penulis dalam menyusun gagasannya dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami gagasan dari penulis. Yang keempat, pengembangan topik. Memudahkan pengembangan topik dalam mengembangkan topik sebuah karangan ke dalam bentuk pemikiran yang lebih kecil. Persyaratan paragraf yang baik, yaitu kesatuan. Sebuah paragraf dianggap memenuhi kriteria kesatuan apabila kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut bersama-sama mendukung suatu hal atau tema tertentu yang diangkat. Ada juga kepanduan. Sebuah paragraf dianggap memenuhi kriteria kepanduan apabila semua kalimat yang membangun paragraf saling terkait antara kalimat yang satu dan kalimat yang lain yang membentuk paragraf tersebut. Yang ketiga, kelengkapan dan variasi. Sebuah paragraf dianggap lengkap jika paragraf tersebut dibangun oleh beberapa kalimat yang terdiri atas kalimat utama dan kalimat-kalimat uraian atau penjelasan. Sebuah paragraf dinyatakan memenuhi kriteria variasi apabila kalimat-kalimat yang variasi dapat membangun paragraf tersebut yang bervariasi baik secara dari segi struktur kalimat, bentuk kata maupun pilihan kata yang digunakan. Berikut ada jenis paragraf berdasarkan cerita. Yang pertama, narasi. Paragraf narasi merupakan paragraf yang menceritakan suatu kejadian berdasarkan urutan waktunya. Paragraf narasi terdiri dari dua jenis, yakni narasi kejadian dan narasi runtut cerita. Yang kedua ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. Yang ketiga ada paragraf argumentasi yang merupakan paragraf yang digunakan untuk mengungkapkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis yang disertai bukti dan juga fakta. Ada juga paragraf persuasi. Paragraf persuasi merupakan paragraf yang mempunyai tujuan untuk membujuk orang lain supaya melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulis. Kita masuk dalam jenis paragraf berdasarkan letak pikiran utama. Yang
pertama ada deduktif. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya letak di awal paragraf, dan untuk kalimat penjelasannya diletak setelah kalimat utama. Ada juga paragraf induktif yang merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf dan kalimat penjelasannya diletakkan sebelum kalimat utama. Ada juga paragraf campuran yang merupakan paragraf yang kalimat utamanya letak di awal dan akhir paragraf, sedangkan kalimat penjelasan berada di tengah-tengah paragraf. Kita masuk di bagian wacana. Menurut saya, wacana itu adalah rentetan kalimat yang saling berkaitan menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain di dalam kesatuan makna antar bagian di dalam suatu bangun bahasa. Wacana juga merupakan suatu bahasa yang terlengkap dan utuh karena setiap bagian dalam wacana itu berhubung secara padu. Wacana di dalam kebahasaan menepati hierarki teratas karena merupakan suatu gramatikal tertinggi dan terbesar. Dalam fungsi wacana ada beberapa fungsi, yaitu fungsi transaksional. Fungsi transaksional yaitu fungsi menyampaikan informasi yang faktual atau proporsional. Yang kedua, fungsi interaksional yang menetapkan dan memelihara hubungan sosial dan sikap-sikap pribadi. Ada juga fungsi ekspresif yang dimana fungsi ini menghasilkan jenis wacana berdasarkan pemaparan secara ekspositoris. Ada juga fungsi fontik yang menghasilkan dialog pembuka, dan fungsi estetik menyangkut unsur pesan sebagai unsur komunikasi. Ada juga fungsi direktif yang dimana fungsi ini berhubungan dengan pembaca atau pendengar sebagai penerima isi wacana secara langsung dari sumber. Kesimpulan dari paragraf dan wacana yaitu menekankan pentingnya struktur yang jelas dan alur yang logis dalam menyampaikan ide. Paragraf harus memiliki kalimat utama yang kuat dan dukungan yang relevan, sementara wacana perlu terintegrasi dengan baik agar tujuan komunikasi tercapai.